Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa yang ada di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dengan saya Jilu Custen dalam Bincang, podcast yang selalu membahas Timnas Indonesia. Dan setelah kita kalah dan gagal menuju Piala Dunia, ini mengerucutkan sebuah persoalan yang banyak banget di PSSI. Pelatih Patrick Kluivert, kemudian hal-hal yang terjadi, kontrak Patrick Kluivert, berikutnya hal yang terjadi dulu sebelum Patrick Kluivert STY, ada yang muncul ke permukaan, dan banyak lagi isu-isu yang terkait tentang PSSI. Nah, sebagai supporter kita pasti akan bertanya, ini yang dikelola oleh seorang Erick Thohir yang terkenal, pernah pegang Inter Milan, saat ini pegang Oxford United. Lah kok bisa begini? Sebelumnya berikan like dan subscribe pada channel ini ya, agar kalian selalu terhubung dengan konten-konten yang setiap hari akan kita selalu tayangkan buat Anda. Berikutnya jangan lupa untuk Anda mengirimkan kritikan komentar pada link kolom komentar di bawah ini ya. Rekan-rekan semuanya ya, setelah kekalahan kita dari Arab Saudi dan juga Irak, ini belum berakhir. Masalah-masalah yang muncul pasca kekalahan dan pada masa yang lalu ya. Setelah kekalahan itu muncul banyak masalah. Yang pertama, Pak Sumarji, yang beliau ini sebagai BTN dan juga manajer timnas berusaha agar bisa bertemu dalam rapat exco yang biasanya ada di Geraha GBK. Tapi impossible kalau dilakukan minggu ini. Kemungkinan minggu depan rapat exco, kemudian ketua PSSI, sekjen, tentang masalah yang terjadi saat kualifikasi Piala Dunia round 4 zona Asia di Arab Saudi. Ya, kita hanya menebak-nebak. Satu, Patrick Kluivert nggak pernah melatih anak-anak skuad Timnas Indonesia itu berlatih simulasi menghadapi Irak dan juga Arab Saudi. Itu yang pertama. Yang kedua, ini angan-angan kita ya, prediksi kita. Yang kedua, anak-anak hanya melakukan pemanasan saja selama mereka itu ada di Arab. Jadi pemain-pemain yang datang dari Eropa, datang dari liga domestik kita, di sana hanya pemanasan, hanya training aja, nggak ada latihan khusus untuk menghadapi calon musuhnya. Ini tebak-tebakan aja ya, buat nanti ketika Pak Sumarji lapor di PSSI itu kan jadi wes mantap ini. Yang kedua, memang yang akan dilaporkan adalah berkaitan dengan Patrick Kluivert dan kawan-kawan staf pelatih yang tidak kembali ke Indonesia tapi malah pulang ke negara asalnya Belanda sana. Ini kan lucu ya. Harusnya mereka itu datang ke Indonesia minta maaf pada Presiden Republik Indonesia, minta maaf kepada rakyat Indonesia. Harusnya gitu. Nah, setelah Pak Sumarji ini, karena kita juga nggak tahu persis apa yang sudah dicatat Pak Sumarji yang ingin diungkapkan dalam meeting bersama exco ya. Karena satu lagi ya, setelah kita udah ungkapkan itu ya, apa tadi mau? Jadi mungkin masih banyak hal yang akan disampaikan Pak Sumarji selain yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, muncul ada wanita S, inisial S, yang punya ya pengaruh melebihi rekan-rekan exco dan juga sekjen. Saya pernah melihat ini wanita inisial S saat nonton siaran langsung di GBK pada round ketiga.
itu di belakangnya Ratu Tisa, ya itu ada itu cewek itu Ratu Tisa gimana gitu ekspresinya ya. Ini ya, jadi persoalan PSSI ini merucut. Apakah nanti Erick Thohir ya, sebenarnya setelah dia jadi Kemenpora, saya tuh berharap dia out dari PSSI karena satu, kepentingan dia di Kemenpora dan PSSI itu saya takut nanti bertolak belakang dengan kebutuhan yang dibutuhkan PSSI. Karena sponsorship jaringan internasional, saya akui Erick Thohir itu mampu ya. Namun jejak-jejak yang udah ditinggalkan Erick Thohir, Zainuddin Amali, Ratu Tisa, saya yakin mereka mampu melakukannya tanpa Erick Thohir gitu loh. Ya. Oke. Ini tentang Erick Thohir sudah kita jelaskan. Pak Sumarji tadi udah ngebet pengen ketemu sama Exco dan juga ketua PSSI, Sekjen dan sebagainya. Berikutnya adalah ini juga menarik nih. Bagaimana STY dulu, kita kembali ke masa yang lalu, STY dipecat itu gara-gara isunya ini ya, satu pemain yang teriak kepada Erick Thohir, STY out or I'm out. STY yang keluar atau saya yang keluar. Siapa ini? Michelle Girls. Ya, beruntung kamu ya, kena karma sekarang. Gak punya tempat di 20 kan dia? Ya beruntung. Itu karma yang didapetin oleh seorang Michelle Girls. Karena ini memang informasi ini nanti mungkin akan masuk di konten-kontennya JJ, mantan asisten dari STY. Ya sakit lah, siapa nih JJ, apalagi STY kan. Harga dirinya sebagai seorang profesional itu hilang ketika diputus kontrak secara nggak ada masalah. Memang STY dan juga PSSI kan nggak ada masalah sebenarnya. Dia gara-gara seorang Michelle Girls, pemain termahal kan dulu kan saat kita round 3 loh ya. Sekarang mah ya tenggelam. Saran saya, Michelle Girls ya, Anda taubat deh ya, keangkuhan Anda. Kita di belakang punya back bagus, ada Jaitses, ada Rizky Ridho, ada Justin Hapner, ada pemain muda ya yang masih di area divisi. Itu lebih bagus ketimbang kita punya Michelle Girls yang dia selalu merasa dia itu bintang. Loh, gimana coba? Jaitses itu loh, dia itu bintang di Sassuolo dan saat ini mungkin peringkat 8 klasemen Serie A. Apakah pertanyaannya dia itu menunjukkan he is angkuh? Nggak ada. Nasionalismenya malah tinggi banget. Itu yang ditunjukkan seorang Jaitses kepada kita semuanya. Itu adalah persoalan-persoalan yang menumpuk. Ini mungkin baru sedikit yang saya sampaikan, yang nanti akan tertuang diucapkan saat Pak Sumarji ketemu dengan Exco, Sekjen, Wakil Ketua Umum gitu ya. Pasti akan disampaikan apa yang menjadi masalah dari timnas Indonesia, sehingga kita nggak lolos secara memalukan. Padahal ya, kalau dipikir nih ya, kemampuan individu pemain timnas Indonesia itu jauh di atas Arab dan juga Irak. Kita jauh, kalau di harga value-nya jauh di atas Arab Saudi dan juga Irak. Namun nyatanya kita kalah. Itu yang menjadi persoalan, perbincangan, perdebatan. Towel, Marhali itu kan memang benci sama STY. Saya yakin nih dua orang ini ada sesuatu di balik apa yang mereka komentarkan atau nyatakan, dan itu memang benar menurut mereka berdua. Tapi belum tentu benar buat kita semua, karena kita itu pecinta STY.
pecinta karena kita paham betul STY itu benar-benar membangun timnas Indonesia. Dia gajinya dia itu untuk melatih U20, U23, timnas senior. 3 level loh. Gila kan STY. Ya, itulah yang terjadi. Masih kita tunggu apa yang akan terjadi. Yang jelas gini ya, buat Pak Sumarji, tegasin Pak, minta untuk agar Patrick Kluivert out. Terima kasih Pak Sumarji. Saya ikut senang dengan Anda sebagai manajer timnas dan juga BTN yang pasti mengerti masalah timnas kita. Mudah-mudahan yang lain, exco yang lain juga mendukung apa yang akan disampaikan Pak Sumarji nanti. Dari Jakarta saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.